Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Faqal Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis rawahul Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dua pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Muslim tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika kita setelah bertasyahud kita sempatkan sebelum salam untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min 'adzabil qabr, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan perlindungan kepadamu ya Allah dari ujian berat hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengapa di antara 4 permohonan perlindungan itu salah satunya adalah perlindungan dari azab kubur. Karena memang azab kubur itu nyata. Karena memang dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ada kesyirikan yang bisa menyebabkan kita diazab di dalam kubur kita. Sebagaimana diazabnya di dalam kuburnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Begitu pula di antara orang Islam pun, dari Muslim pun, jikalau dia tidak berhati-hati ketika buang air kecil, itu juga bisa membuat, na'udzubillah,
kita diazab di dalam kubur kita. Begitu pula ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kita suka membongkar aib orang lain, menikmati ghibah demi ghibah yang kita lakukan, atau bisa saja wanita yang benar-benar Allah berikan anugerah anak, Allah juga berikan kenikmatan anugerah air susu yang berlimpah, tapi kok sengaja enggan untuk menyusui anaknya. Itu juga bagian dari mereka yang akan diazab di dalam kuburnya. Begitu pula al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaih. Seorang mayit akan diazab di dalam kuburnya karena ratapan-ratapan yang dilakukan oleh keluarganya untuknya. Kecuali memang si mayit telah mengajarkan syariat Allah dengan benar, mengajarkan agar kemudian tidak meratap, maka tentu berbeda. Bapak Ibu, poin-poin itu sudah kita bahas insya Allah pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mengapa di setiap solat kita jangan sampai kita lewatkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Karena sekali lagi bahwa tidak semua azab kubur itu hanya untuk orang kafir. Tidak semua azab kubur hanya untuk orang-orang musyrik. Kita lihat ma'asyiral muslimin hafizakumullah pada poin selanjutnya. Seseorang itu bisa diazab di dalam kuburnya untuk siapa? Al-alimu bil Quran. Orang yang bisa membaca Al-Quran. Pandai dia membaca Al-Quran. Tapi kemudian walam yaqra'hu, dia enggan membaca Al-Quran setelah Allah anugerahkan kepandaian untuk membaca Al-Quran, tapi lebih sering meninggalkan Al-Quran, enggan membacanya. Dan walam ya'mal bih, dan enggan untuk mengamalkan nilai-nilai dari Al-Quran yang ia baca. Bapak Ibu, ini tentu potensi datangnya azab kubur itu bisa saja menimpa kita semua. Lebih-lebih untuk poin yang satu ini, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Mari kita lihat hadisnya. Dasar hukumnya adalah dari satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis panjang. Tapi pada poin tertentu kemudian Nabi SAW dijelaskan oleh malaikat yang mengantarkan beliau SAW di saat Mi'raj. Jadi pada saat kesempatan itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Nabi SAW dihadapkan pada sebuah kejadian ketika ada orang yang ditidurkan dalam keadaan terlentang dan kemudian ditimpakan tepat di atas kepalanya batu besar sehingga remuk itu kepala dan batu itu menggelinding, diambil oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dibawa kembali untuk ditimpakan lagi di atas kepala orang tersebut, dan kepala itu pun dikembalikan utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakan lagi sampai remuk, bergelinding lagi itu batu, berulang terus seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Wallazi ra'aitahu yushdakhu ra'suh." Wahai Muhammad, adapun orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya dengan batu besar, farajulun, maka orang itu adalah orang allamahullahul Quran,
yang sudah Allah ajarkan Al-Quran dan Allah berikan dia kepandaian untuk membaca Al-Quran, mahir membaca Al-Quran, tahsin tajwidnya mahir, Allah berikan kemampuan itu kepadanya. Tapi fanama anhu billail, dia tidak kunjung mau membaca Al-Qurannya di malam harinya. Walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia pun tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran tersebut dalam siang kehidupannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang mengerikan adalah yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Jadi siksa kubur kepada orang yang pandai membaca Al-Quran tapi kemudian enggan membaca Al-Quran lagi, tidak mau mengamalkan nilai-nilainya, sehingga kemudian di dalam kuburnya dia dipecahkan kepalanya oleh malaikat Allah dengan ditimpakan batu besar di atas kepala itu Bapak Ibu ditimpakan kepada orang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wal'iyadzu billah, na'udzubillah. Bapak Ibu, jangan sampai kita satu hari saja tidak ada ayat-ayat yang kita lafadzkan, tidak ada Al-Quran yang kita baca. Na'udzubillah. Harus ada ayat surat demi surat yang kita baca dalam keseharian kita. Jangan sampai satu hari penuh tidak ada satu ayat pun yang kita baca. Lebih-lebih lagi kehidupan kita kemudian tidak berdasarkan Al-Quran. Apalagi kita menjadi bagian dari orang yang diberikan Allah kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selanjutnya, yang bisa membuat seseorang itu diazab di dalam kuburnya adalah az-zina, karena melakukan perzinaan. Apa dalilnya? Sama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dan dihadapkan dengan sebuah azab, yaitu ada orang-orang yang digodok di dalam tempat penggodokan yang besar, sehingga orang-orang yang ada di dalam itu kemudian tentu merasakan panas yang begitu sangat. Maka masing-masing berupaya untuk meraih permukaan, karena air bagian permukaan tempat penggodokan itu tentu ya panas, tapi jauh lebih panas kalau di bagian bawah. Terus meraih permukaan, tapi tentu tidaklah akan mampu terlepas dari azab tersebut. Maka kata malaikat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut, "Wallazi ra'aitahu fis saqabi." Adapun wahai Muhammad, yang engkau lihat di dalam tungku penggodokan itu adalah fahumuz zunat. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berzina. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pintu selanjutnya yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan azab kubur, na'udzubillah, adalah aklur riba, memakan harta riba. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa dasar hukumnya? Hadis yang sama dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dan dihadapkan pada sebuah pemandangan bahwa wallazi ra'aitahu fin nahri. Adapun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang engkau lihat berada di sungai darah. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang disiksa,
dengan dipaksa berenang di sungai darah. Ya tentu dia terasa tersiksa ketika harus berenang di sungai darah. Berupaya untuk meraih tepi sungai itu ataupun ya lepas dari sungai tersebut. Tapi ketika mau meraih tepinya, dilempari batu-batu kecil kerikil oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tepat di mulutnya. Sampai kemudian mulut itu pun penuh dengan batu-batu. Dia tidak tahan dengan lontaran-lontaran batu tersebut. Kembali lagi dia berenang di sungai amis darah. Tidak tahan lagi meraih ke permukaan. Hampir ke tepi, dilempari lagi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan batu-batu tepat di mulutnya. Penuh, tidak tahan lagi, dia kembali berenang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima penjelasan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba." Orang yang sedang engkau lihat tadi, wahai Muhammad, berenang di sungai darah, mereka itu adalah para pemakan riba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu penjelasan tentang riba, bentuk riba, tentang riba fadlin, riba nasi'ah, riba qard, itu tentu ada penjelasan tersendiri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan memang riba ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan yang sekuler yang kita rasakan pada masa-masa sekarang ini, seakan-akan agama sudah terpisahkan dari urusan dunia. Dunia tidak boleh dicampur adukkan dengan agama. Agama tidak boleh mencampuri urusan dunia. Itu riba Bapak Ibu, seakan menjadi sebuah kewajaran dan sesuatu yang bukan dosa lagi. Saking terbiasanya kita dengan riba. Padahal sebelum kita merasakan siksa bagaimana dibangkitkan seperti orang kesurupan di saat kiamat, di neraka juga dijaminkan siksa, di kubur sudah mendapatkan azabnya. Makanya Nabi SAW di dalam banyak hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan peringatan yang keras agar jangan mudah-mudah mendekati riba. Di antara hadisun sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa wadirhamu riban, 1 dirham riba atau 1 dirham dari transaksi riba, ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam, yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar betul bahwa itu adalah harta riba, maka dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu min sittin wa salathina zinyah, itu lebih besar dari dosa perzinaan 36 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi 1 dirham riba saja itu dosanya 36 kali lipat dosa perzinaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak dalil yang lain sehingga kemudian jangan sampai kita dekat-dekat dengan riba, karena azab kubur itu sudah menanti. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat pemakan riba. Wa mukilah, wa mukilah, dan orang-orang yang memberikan makan pemakan riba itu. Berarti kalau akilur riba itu yang biasa minjamkan uang. Salah satu bentuk riba itu kan meminjamkan uang 1 juta, baliknya harus ada lebih. 1.200.000 ta, 1.300.000 ta. Itu bahaya itu.
Pemakan ribanya adalah yang meminjamkan uang dengan berharap ada kembalian yang berlebih. Wa mukilahu, sedangkan yang memberikan makan pemakan riba adalah yang meminjam. Karena ketika mengembalikan dia harus sanggup dan sepakat dengan mengembalikan dengan dana yang lebih. Wa katibah, penulis transaksi riba itu juga terlaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidai, dua saksi yang mempersaksikan transaksi tersebut juga masuk dalam laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, wa hum sawa, mereka semua itu posisinya sama. Tentu ini ada pembahasan khusus Bapak Ibu, dan insya Allah ada banyak kajian tentang riba. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi poin pada kajian ini adalah riba itu menjadi satu pintu seorang hamba bisa diazab di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apalagi yang bisa membuat kita diazab di dalam kubur? Al-kadhibu, dusta, bohong. Ini kita ya kadang-kadang juga sering berbohong Bapak Ibu. Apalagi kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak. Kadang-kadang ya bohong juga. Tapi yang di sini bohong yang bagaimana, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kebohongan-kebohongan yang bisa membuat orang itu diazab di dalam kuburnya adalah fa akhbirani amma ra'ait, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai dua malaikat Allah, beritahukan kepadaku tentang apa yang sudah aku lihat tadi. Qala na'am, tentu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma alladhi ra'aitahu yushakku sidquh, wahai Muhammad, adapun orang yang tadi engkau lihat dirobek mulutnya sampai tembus ke belakang. Yushakku sidquh, jadi ada azab kubur Bapak Ibu, itu wujudnya dirobek itu mulut sampai tembus ke belakang. Siapa orang yang dikenakan azab seperti itu? Fakadzabun, dia adalah pendusta besar. Yuhadditsu bil kadzbah, dia membicarakan kebohongan, menyampaikan berita hoax, menyebarkannya. Fatuhmalu anhu, sehingga berita itu dibawa atas namanya, sampai berita bohong itu hatta tablughal afaq, tersebar ke seluruh penjuru arah dunia. Dan orang-orang kemudian meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebohongan. Maka azab yang seperti ini yang ditimpakan kepada pembohong besar, yang menyampaikan kebohongan, dan kebohongan itu menyebar kemana-mana, bahkan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Azab dirobeknya mulutnya itu fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, akan dia rasakan sampai datangnya kiamat. Di antara bentuk kebohongan yang kemudian diyakini kebenaran, dan itu bahaya kalau sampai kemudian tersebar kemana-mana dan diyakini sebuah kebenaran adalah, ya semoga saja beliaunya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kebutuhan akan hafiz ini sebetulnya sudah tidak terlalu besar. Hafiz lahir dulu di zaman Nabi Muhammad karena budaya tulis baca belum tumbuh. Nabi Muhammad sendiri kan buta huruf. Jadi perlu ada orang-orang yang hafal luar kepala isi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan adanya si penghafal ini, isi Al-Quran bisa diteruskan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya hafiz yang waktu itu jadi sumber referensi, orang tidak bisa dengan seenaknya mengubah isi Quran. Atau
taruhlah ada orang yang ragu dengan redaksi sebuah surat, dia bisa bertanya kepada para hafiz itu. Tapi sekarang udah beda, apalagi di era digital. Al-Quran sudah tidak perlu dihafal. Al-Quran bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive. Kalau kita tidak yakin, buka saja folder itu. Jadi maaf ya, kita sebetulnya tidak terlalu lagi memerlukan banyak hafiz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu lagi menghafal Al-Quran. Dengan logika toh sudah ada di HP masing-masing, mau baca tinggal buka aplikasi Al-Quran. Ini kan dusta Bapak Ibu. Ya semoga Allah berikan hidayah. Ini kan dusta. Lah ketika dusta ini terlontarkan, kemudian tersebar begitu mudahnya, apalagi tersampaikan via media digital seperti ini, akan lebih cepat tersebar. Kalau diyakini oleh generasi-generasi muda kita, dan kemudian akhirnya malas ngafal Al-Quran, na'udzubillah, akan banyak kerugian-kerugian yang didapatkan oleh generasi-generasi kita, bahkan kita sendiri. Karena ma'asyiral muslimin hafizakumullah, menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk hafalan, tapi ada kemuliaan yang Allah jaminkan. Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan bahwa kelak penghafal Al-Quran itu akan diberikan kemuliaan yang lebih dengan dinaikkan derajat surganya. Itu bergantung pada banyaknya hafalan ayat yang ia baca. Jadi ketika orang semua sudah masuk ke dalam surga, orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam surga, maka khusus untuk para penghafal Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan untuk para penghafal Al-Quran, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, mengamalkan nilai-nilainya, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Waratil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau biasa membacakannya ketika engkau hidup di dunia. Fa inna manzilak inda akhiri ayatin taqra'uha, karena tempat surgamu itu bergantung pada ayat terakhir yang mampu engkau baca. Bapak Ibu, nah kalau kita hafalnya cuman kulhu, Al-Lahab, Al-Kautsar, ya sudah sampai di situ tingkatan surga kita. Tapi kalau terus lanjut baca Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, Al-Maidah dibaca, maka bacaan-bacaan setiap ayat yang ia lantunkan itu membuat derajat surganya lebih tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Begitu juga para penghafal Al-Quran itu kedua orang tuanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Hadis riwayat Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa man qara'al Qur'an wa ta'allamah wa 'amila bih, orang-orang yang biasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, kemudian mengkaji dan mempelajari nilai-nilainya dan mengamalkannya, ulbisa walidah, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan di atas kepala keduanya yaumal qiyamah tajan min nur dau'uhu mithlu dau'is syams, dipakaikan mahkota dari cahaya yang cahayanya itu seterang matahari. Wa yuksa walidah, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan untuknya hullatain, dua jubah yang berharga yang tidak bisa dibeli, la tuqawwamu lahumad dunya, dengan dunia dan seisinya. Sampai kedua orang tua itu pun kemudian ya mungkin merasa terheran-heran. Bima kusina hadza, lo kok bisa kami dimuliakan seperti ini? Maka dikatakan kepada keduanya, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anak kalian berdua
itu menghafalkan Al-Quran. Bapak Ibu, jadi ketika disampaikan kita tidak butuh hafid Quran. Loh, kalau tidak ada hafid Quran, siapa yang akan menjadi imam-imam sholat berjamaah kita? Terus ketika kita sholat, apa yang kita baca kalau kita tidak menghafalkan bagian dari Al-Quran? Kebohongan-kebohongan seperti ini yang berbahaya. Makanya semoga beliaunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah huwa al-hujjah, huwa al-ma'sum, huwa zikrullah. ذكر الإمام المعصوم ذكر لله وذكره يزرع الطمأنينة والمدد والاستقرار في النفوس ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sebagian imam Syiah mengajarkan bahwa zikrullah itu dengan menyebut nama-nama imam mereka. Bukan lagi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak. Tapi ketika mengingat nama-nama imam-imam mereka, menyebutkannya, menzikirkannya, itu bagian dari zikrullah. Nah, ini kan tentu ajaran yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pun tidak pernah memberikan tahu atau memerintahkan kepada kita untuk menyebut nama beliau kecuali dalam salawat. Zikir-zikir itu tentu zikrullah yang menyebut nama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka bagian-bagian seperti ini itu merupakan bagian dari kebohongan yang berbahaya. Kalau diyakini kebenarannya dan orang mengamalkannya, maka azab kubur bisa ditimpakan. يقول كان أبي يعني الإمام الباقر هذا الإمام الصادق يقول اسمع كان أبي إذا أصابته الحمى سخن مرض كان أبي إذا أصابته الحمى استعان بالماء البارد ما يبارد يسوي له كمادات سخن يسوي له كمادات استعان بالماء البارد وخرج إلى خارج الدار ونادى في الباب يوقف باب الحوش وصاح يا فاطمة أغيثيني شوفي من ساعتي. Anjuran kalau sakit dikompres. Kemudian keluar rumah, di pintu rumah ucapkan, ya Fatimah aghithini, wahai Fatimah bantu aku. Ini kan tentu dusta besar, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika orang diminta untuk meminta kepada Fatimah, berdoa kepada Fatimah. Padahal Nabi SAW ketika sakit dan mengamalkan doa-doa, tentunya permintaan itu dipanjatkan bukan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syafiya illa anta, kepada Allah. Tapi ini diajarkan kepada siapa? Ya Fatimah aghithini. Na'udzubillah. تقول له يا حسين اشفني يا حسين ارزقني يا حسين اقضي حاجتي يا حسين وفقني. مباشرة توجه للحسين تقول له سوي لي، ما تروح تقول اللهم اني اسالك بحق الحسين، لا. ولا تقول للحسين يا ابا عبد الله ادعو الله لي باهلي، لا، تقول له يا حسين اشفني يا حسين ارزقني يا حسين افض علي المرائب. خطاب مباشر. Anjuran kalau berdoa langsung minta kepada ya Husain. Bukan lagi ya Allah, Rabbana, Allahumma, ndak. Diajarkan untuk langsung minta khitab mubasyarah ilal Imam Husain. Ya Husain. Lah ini bahaya kalau kemudian diyakini oleh banyak orang sehingga ibu ini pun kemudian in the haram of Imam Hussein. And from my group I've seen so many people got cured. Somebody got their eyesight back, some people got their legs back, some cancer people have survived. These are the miracles of Imam Hussein, and nobody would come empty-handed from Imam Hussein.
Sehingga begitu yakin bahwa segala pertolongan yang dia dapatkan itu karena Imam Husain, bukan karena pertolongan Allah. Imam Hussein is my Sampai kemudian dia katakan, without Imam Hussein I cannot serve. tanpa Imam Husain saya tidak akan tetap hidup. Bisa saja ada ibu-ibu yang lain yang meyakini ajaran mintalah ke Husain. Ya Husain urzukni, ya Husain ishfini. Bapak Ibu, kebohongan-kebohongan syariat seperti ini bahkan masuk dalam ranah akidah. Ketika orang diajak untuk meminta kepada selain Allah, itu kalau tersebar dan kemudian diyakini menjadi sebuah kebenaran, maka pelaku kebohongan ini yushdaku shidku, dirobek mulutnya di dalam kuburnya menjadi sebuah azab kubur yang ditimpakan untuknya kelak. Ya, semoga saja Allah memberikan hidayah tentu kepada kita semua dan kepada saudara-saudara kita dan kepada orang-orang yang tadi menjadikan contoh bagi kita agar ya beliau-beliau juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah, dan di dalam kubur Allah limpahkan nikmat kubur. Jangan sampai kemudian na'udzubillah kita melakukan hal-hal yang menjadikan kita diazab di dalam kubur kita. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Cukup insyaallah, waktunya sudah menjelang isya ini. Bapak Ibu, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.